Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita hidayah, yang selalu senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah bulan puasa di bulan Ramadan pada kali hari ini. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan mencoba memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah kita, karena banyak sekali zaman sekarang ini kita menemukan bacaan-bacaan surah Al-Fatihah khususnya di kalangan-kalangan di masjid, terutama di masjid kampung, masjid yang jauh dari pondok pesantren atau jauh dari lembaga tahfidz, sehingga bacaan surah Al-Fatihah para imam-imam itu banyak sekali mendapati kesalahan. Dan ini tentunya kita sebagai para thalabul ilmi, khususnya yang sedikit-sedikit sudah mengetahui belajar ilmu tahsin, seharusnya kita meluangkan waktu kita untuk sama-sama belajar dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di kampung atau di desa pelosok-pelosok. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali hari ini atau pada malam hari ini kita akan mencoba membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Nanti di sini akan kita sampaikan kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan ketika membaca surah Al-Fatihah. Walaupun mungkin tidak secara rinci dari awal sampai akhir ayat, akan tetapi kita ambil kesalahan-kesalahan yang sering sekali kita dapati di kalangan masyarakat khususnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan membacakan al-isti'adzah dulu, diawali dengan ta'awudz, terus kemudian nanti akan kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu sekilas bacaan surah Al-Fatihah yang saya contohkan. Tentunya masih banyak kesalahan-kesalahan. Mungkin ada para ustadz, para guru-guru saya, atau para antum-antum semua yang mungkin jauh keilmuannya lebih dari saya, otomatis bacaan saya belum ada sepernya, masih banyak sekali terjadi kekurangan. Akan tetapi di sini saya akan menyampaikan berbagi saja, khususnya yang belum mengetahui, terutama teman-teman yang mungkin ingin belajar tahsin atau ingin memperbaiki surah Al-Fatihah. Nah, di sini kita sama-sama berbagi. Yang pertama di kalimat al-isti'adzah. Nah, di situ ada yang saya dapatkan ketika pertama kali talaki bersama guru saya, Ustaz
Ahmad Falahuddin dan Ustaz Asep Maulana hafizahumullah taala. Dulu ketika saya datang setoran talaki ke beliau-beliau, itu ada yang unik yang mungkin sebelumnya saya belum dapatkan, karena dulu saya menuntut ilmunya di desa sehingga saya tidak menemukan hal-hal yang baru. Di kalimat al-isti'adzah ketika di awal itu ada kalimat a'udzu. Nah, di situ ada kalimat yang ditarik, a'udzu. Nah, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ada yang asing bagi kita, khususnya yang belum pernah belajar. Kok a'udzu itu kok ditarik gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata di sini ada beberapa perbedaan para guru juga. Saya lihat juga pernah saya setoran sama salah satu asatid, salah satu ustadz yang beliau sudah bersanding juga. Beliau tidak ditarik. Bahkan pernah setoran sama salah satu syekh juga tidak ditarik. Tapi ala kulli hal tidak ada masalah. Semuanya insyaallah benar. Tapi saya sendiri mengikuti yang ditarik. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini yang sering kita temui kesalahannya adalah ketika mengucapkan a'udzu. Yang pertama itu huruf hamzah, terus yang kedua huruf ain, a'u. Bukan huruf ain semua atau hamzah semua, a'u atau a'u, bukan. Tapi yang pertama huruf a, yang kedua huruf ain. Makanya harus kita bedakan. Pertama a'u, a'u. Sedangkan huruf hamzah makharijul hurufnya di pangkal tenggorokan, sedangkan ain di tengah tenggorokan. Baik, yang selanjutnya biasa sering kita temui kesalahan adalah ketika mengucapkan syaito. Sering sekali kita temukan di beberapa saudara-saudara kita, teman-teman kita, ketika mengucapkan huruf to agar kelihatan ketebalan huruf to tersebut, dia memonyongkan huruf to tersebut ketika melafazkan huruf to, seperti minasyaitu, syaitu. Padahal hakikatnya harokat fathah itu dibuka mulutnya, dan harokat dhammah baru dimonyongkan, dan harokat kasrah baru diturunkan rahangnya. Nah, maka to di sini harokatnya fathah, maka tidak ada yang menyebabkan ia untuk dimonyongkan to. Maka dibaca yang mana bagaimana? Dibaca dibuka. Minasyaitu, to, bukan pu, teman. To, dibuka saja. To, seperti itu. Selanjutnya yang selanjutnya huruf ro juga seperti itu. Huruf ro tidak dimonyongkan. Minasyaitu nirrojim. Nah, akan tetapi apa? Dibuka saja. Nirrojim. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya di alhamdu. Yang pertama kesalahan yang sering kita temukan adalah memantulkan. Memantulkan ketika huruf alnya. Alhamdu, enggak. Tidak. Akan tapi langsung alhamdu. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar tahsin itu penyempurnaan atau itmamul harokat. Kesempurnaan dalam mengucapkan harokat. Ketika fathah dibuka a, ketika kasroh i, ketika dhammah u. Maka alhamdu. Terus yang selanjutnya di huruf ain, di lafaz alamin. Nah, sering orang membaca, ada yang membaca ngalamin. Enggak. Ini bukan huruf nga, tapi huruf ain. Ada juga yang membaca alamin. Maka ketika kita membaca dengan kesalahan tadi nga atau a, itu akan menyalahi arti dari lafaz tersebut. Maka yang benar apa? Huruf ain. Makhrajul huruf di tengah tenggorokan, di wasatil halqi. Jadi baca apa? Alamin. Seperti itu. Terus selanjutnya di ayat berikutnya, di Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini kesalahan yang sering kita temukan di huruf ro-nya saja, terutama di kalangan awam, karena biasanya di huruf ro di sini monyong Ar-Rahmanir Rahim. Nah, tidak akan dibuka.
Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Terus kita lanjutkan di ayat berikutnya di Malik Yaumiddin. Insyaallah tidak banyak kesalahan ketika orang belajar mengucapkan Malik Yaumiddin. Tapi ada sering yang kita lupakan kalimat Malik Yaumiddinnya. Nah, biasa setiap logat, setiap daerah berbeda-beda. Kalau orang Jawa mungkin medoknya, atau orang Sumatera atau orang mana gitu kan, itu ada khas tersendirinya kan. Tetapi di sini tidak terlalu kemedok yang daerah kita masing-masing. Maliki yaumiddin, middin bukan middin atau middin. Salah middin. Nah ini sering kita temukan. Nah, maka tidak boleh dibaca seperti itu. Terus selanjutnya kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah, yes, yang huruf shad. Shad itu mempunyai sifat isti'la. Dia punya sifat tebal. Maka ketika dia kasrah pun dibaca tebal. Siratal mustaqim. Terus kalimat al-mustaqim, diperhatikan al-mustaqim. Monyongkan ke sini tadi. Al-mustaqim. Nah, seperti itu. Terus lanjutnya di ayat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya langsung singkat saja di an'amta 'alaihim. Nah, ini sering terjadi ketika kita dapati di masyarakat. Khususnya di mana? Di ketika an'amta. Nah, biasa sering orang kebalik. An'amta. Atau yang kedua-duanya an'amta, a semua. Nah, perhatikan di sini yang pertama huruf a, hamzah yang kedua ini an'amta, seperti itu. Bukan an'amta atau an'amta, bukan seperti itu. Terus yang terakhir di ayat terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, pengucapan huruf gha. Nah, ini sering kita temui di kalangan teman-teman, terutama di kalangan masyarakat. Itu ketika mengucapkan huruf gha itu ghairil maghdu. Nah, ghairil maghdu, bukan huruf gha tapi gha. Ghairil maghdu, bukan ghairil maghdu. Nah, ini mungkin yang sering sekali kita dapati. Adapun yang lain-lainnya bertahap. Memang tahsin itu butuh pembiasaan, butuh riyadhah, butuh olahraga atau latihan. Nah, jadi butuh tadrib, jadi harus sering-sering latihan. Maka ilmu tahsin itu bukan hanya ilmu teori saja, akan tetapi banyakin prakteknya. Karena tahu bahwa bacaan kita sudah sempurna atau huruf kita sempurna itu dengan cara talaqi, setoran sama para guru-guru kita. Karena ketika kita belajar sendiri atau tidak sendiri tanpa guru, nanti nggak tahu bacaan kita sudah pas atau belum. Maka dari itu teman-teman, ini adalah tahsin singkat surah Al-Fatihah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada antum dan antuna semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersemangat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Mari kita gunakan umur kita untuk bersama Al-Qur'an. Kalau memang kesibukan kita sudah sibuk sekali, maka luangkanlah waktu untuk membaca dan belajar Al-Qur'anul Karim. Sebelum nanti ketika kita di akhirat kita ditanya oleh malaikat untuk apa hidup kita digunakan. Maka dari itu mari saya pribadi mengajak khususnya untuk diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita manfaatkan seumur kita, manfaatkan waktu kita luangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran. Syukur-syukur bisa menghafalkan Al-Quran. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan dengan tema-tema yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini yang sangat singkat dan tentunya pasti penuh kekurangan, mohon dimaklumi karena saya sendiri masih tahap sama-sama belajar. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan tadi itu insya Allah saya dapatkan dari guru-guru saya. Ini saja bisa sampaikan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
طريقة التيجاني عطر